Di pelajaran IPS ini kita akan mempelajari 4 disiplin ilmu. Yang pertama ada geografi. Nah, geografi kita belajar di KD 3.1 bab 1 tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Lalu IPS itu ada kita pelajari tentang sosiologi. Nah, sosiologi kita akan belajar di KD 3.2 di bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dalam kebangsaan. Lalu yang ketiga, kita akan belajar ekonomi. Nah, ekonomi kita belajar di KD 3.3 yaitu bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Dan yang terakhir tentunya kita akan belajar sejarah. Nah, sejarah akan kita pelajari di KD 3.4 yaitu bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, cukup lengkap kan yang kita pelajari di IPS ini. Langsung ada 4 disiplin ilmu kita akan belajar: geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah. Nah, seperti yang kita ketahui, IPS itu ya ada yang suka, ada yang tidak ya. Tetapi IPS itu sangat menyenangkan. Kenapa? IPS itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ada di lingkungan sekitar kita. Makanya kita harus mempelajari ilmu pengetahuan sosial ini. Baik anak-anak semuanya, langsung saja kita akan belajar tentang bab 1 interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN seperti terlihat di gambar itu ada berapa negara? Ya, ada 10 negara. Ada Laos, Vietnam, Filipina, Kamboja, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Myanmar. Nah, di bab 1 ini kita akan belajar tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Di bab ini kita akan mempelajari perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara di ASEAN yang disebabkan kondisi alam dan kegiatan manusia. Seperti yang kita ketahui, kondisi alam itu berbeda di setiap negara, sehingga pengaruhnya terhadap perubahan dan interaksi antar ruang tentu akan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, tuntutan kebutuhan negara yang berbeda itu satu dengan yang lainnya akan mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi. Contohnya, di negara Indonesia dengan luas lahan pertanian yang luas, itu bisa mencukupi kebutuhan pertanian negara-negara ASEAN yang lainnya yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas. Seperti itu maksudnya interaksi antar negara-negara ASEAN. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Miss akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan pembelajaran kita di bab 1 ini ada 4. Yang pertama, peserta didik memahami kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, peserta didik memahami potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Yang ketiga, peserta didik menganalisis interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, peserta didik menyajikan hasil analisis dampak interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Oke, baik anak-anak semuanya. Ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, submateri di bab 1. Apa saja yang akan kita pelajari di bab 1? Secara umum kita akan mempelajari yang pertama, kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Nah, 10 negara ASEAN itu kita akan kenali batas wilayahnya, kondisi alamnya, apa sih yang menarik dari negara itu, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada interaksi antar negara-negara ASEAN, kerjasama antar negara-negara ASEAN, kerjasama Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan lain-lain. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN.